Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana jika ada orang yang hidupnya meninggalkan salat, sampai salat Jumat pun nggak mau dikerjakan, kalau adzan malah nyetel musik pakai speaker. Kalau orang ini meninggal, bolehkah kita untuk tidak ikut mengurus, mensalatkan dan mengantarkan kuburannya jenazah manusia yang satu ini? Jangan terlalu cepat mendoakan dia mati. Doakan dulu dia dapat hidayah, ya kan? Semoga Allah memberikan dia hidayah. Terkait hukum meninggalkan sholat secara totaliti, 5 waktu total, terjadi keselangan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan dia fasik, belum kafir. Tetapi sebagian ulama yang berpendapat dia belum kafir, sebagian mereka berpendapat dia harus dipenjara dan tidak boleh dikeluarkan dari penjara sampai dia bertobat dan mau salat. Seperti pendapatnya Imam Syafi'i. Orang yang nggak salat ditangkap di penjara, nggak boleh dikeluarkan dari penjara sampai dia bertobat dan mau salat. Itu madhab Syafi'i loh. Sebagian ulama yang lainnya, bahkan sebagian ulama menjadikan ini kesepakatan para sahabat Nabi SAW dan para tabi'in, bahwa orang yang meninggalkan sholat secara totaliti, dia kafir murtad, pernikahannya batal, sembelihannya tidak sah, dan tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Di antara ulama dahulu yang berpendapat dengan pendapat ini adalah salah satu dari 4 imam madhab, bukan pendapat baru 10 tahun belakangan ini ya, pendapatnya Imam Ahmad. Dikuatkan pula oleh banyak ulama, di antaranya oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Istidhkar, yang hidup di abad ke-4 Hijriah, dari Maroko, bukan dari Saudi. Dari Maroko beliau, di abad ke-4 Hijriah hidupnya. Dan dikuatkan oleh banyak ulama. Mereka berdalil dengan sekian ayat dari Al-Quran dan hadis. Adapun ayat Al-Quranul Karim, maka di antaranya Allah Jalla wa Ala berfirman, fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din. Apabila mereka bertaubat, menegakkan salat dan menunaikan zakat, maka mereka saudara-saudara kalian seagama. Menunjukkan kalau belum, berarti bukan orang saudara agama. Tetapi dikeluarkan zakat dari ini karena ada dalil khusus yang menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan zakat karena malas, itu belum dikatakan kafir. Adapun dari hadis Nabi, maka sangatlah banyak di antaranya adalah hadis Nabi SAW dalam Sahih Muslim. Nabi menyatakan, inna bainal abdi wa syirk wal kufr tarkus salah. Penghalang antara seorang hamba dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunnah, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Sesungguhnya perbedaan perjanjian antara kita dengan orang kafir adalah salat, yang meninggalkan kufur. Seorang ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Syaqiq mengatakan, kanu la yarawna tarka syai'in minal a'mali kufrun illa salah. Para sahabat Nabi tidak pernah menilai bahwa meninggalkan suatu amalan bisa mengkufurkan seseorang kecuali masalah salat. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Majmu' Fatawa dan juga Syarah Al-Arba'in, ini seperti penukilan ijma' dari beliau bahwa para sahabat Nabi SAW ijma' atas kekufurannya. Dan semana dengan ini ucapan Umar bin Khattab, bahwa la hadza liman taraka shalah. Tidak, la hadza minal Islam liman taraka shalah. Tiada bagian sedikit pun dari Islam bagi mereka yang meninggalkan salat. Namun ingat, kita membahas hukum secara umum. Kita bukan sedang menunjuk batang hidung individu manusia. Dan kita bukan sedang memvonis individu tertentu. Tapi ini hukum di dalam Islam dan dalam pembahasan fikih oleh para ulama Islam secara umum. Jelas? Jika demikian, ya, jangankan kafir, seorang mukmin saja
apabila dia melakukan suatu dosa besar dan Anda seorang tokoh, boleh tidak dihadiri salatnya dan pengkuburannya sebagai pelajaran dan hardikan kepada orang lain agar meninggalkan dosa tersebut. Bukankah Nabi tidak mau mensolati orang yang masih punya hutang? Tapi ada yang menjamin pelunasan hutangnya. Padahal hutang bukan dosa besar, bukan pula membatalkan Islam. Demikian juga orang yang bunuh diri. Jelas, pada itu bukan dosa yang membatalkan Islam. Apalagi dosa-dosa yang jelas-jelas bisa membatalkan Islam. Dan Anda seorang tokoh untuk memberikan pelajaran kepada orang lain agar mereka meninggalkan dosa tersebut atau segera bertobat darinya. Allah Ta'ala alam bisawab. STA TV Media Syiar Islam.